Ratna berdiri di sudut ruang rapat lantai 12, tangannya saling menggenggam erat. Di hadapannya, layar proyektor masih menyala, menampilkan grafik keberhasilan proyek yang selama ini ia kerjakan diam-diam. Semua orang bertepuk tangan. Namanya disebut sebagai sosok di balik kesuksesan perusahaan. Namun di balik senyum tipis yang ia pertahankan, ada satu kenyataan. Pagi selalu datang lebih dulu ke apartemen kecil di lantai 8 itu. Cahaya matahari menyelinap perlahan melalui celah tirai tipis berwarna krem, jatuh di lantai keramik yang dingin dan bersih. Ratna sudah terbangun sebelum alarm berbunyi. Seperti biasa, ia duduk sejenak di tepi ranjang, menarik napas dalam-dalam, lalu tersenyum kecil, senyum yang tidak pernah absen dari wajahnya, seolah menjadi caranya berdamai dengan dunia setiap hari. Ia melangkah ke dapur mungil yang hanya cukup untuk 2 orang. Ketel air dinyalakan, bunyi desisnya menjadi latar yang akrab. Ratna menuangkan bubuk kopi ke dalam cangkir favoritnya, cangkir putih polos yang gagangnya sedikit retak. Bukan karena ia tak mampu membeli yang baru, tapi karena ia menyukai segala sesuatu yang punya cerita. Baginya, retakan kecil itu justru membuatnya terasa hidup. Di dinding ruang tamu, foto-foto lama tersusun rapi. Foto pernikahan sederhana dengan latar gedung catatan sipil, foto liburan murah ke pantai saat mereka masih menabung mati-matian, foto Ferry tersenyum bangga saat pertama kali mendapatkan promosi. Ratna sering berhenti sejenak di depan foto-foto itu, bukan untuk meratapi masa lalu, melainkan untuk mengingat betapa panjang jalan yang sudah mereka tempuh bersama. "Selamat pagi," ucap Ratna pelan, seolah berbicara pada ruangan itu sendiri, atau mungkin pada siapa saja yang ingin mendengarkan ceritanya. "Semoga hari ini ramah pada kita semua." Ratna bukan wanita yang gemar menonjolkan diri. Di kantor, ia dikenal sebagai karyawan yang rajin, tepat waktu, dan selalu siap membantu. Tak pernah sekalipun ia mengeluh, meski pekerjaannya seringkali melampaui deskripsi jabatan. Ia bekerja di perusahaan yang sama dengan suaminya, sebuah perusahaan menengah yang sedang tumbuh pesat. Jika Ferry dikenal sebagai sosok ambisius dengan target besar, Ratna justru berada di balik layar, mengurus detail-detail kecil yang sering luput dari perhatian orang lain. Yang penting selesai dan rapi, begitu prinsipnya. Ferry keluar dari kamar dengan kemeja yang belum sepenuhnya licin. Ratna mendekat, merapikan kerahnya dengan gerakan lembut yang sudah menjadi kebiasaan. Ferry tersenyum singkat, matanya sudah dipenuhi rencana dan angka-angka yang berputar di kepalanya. "Hari ini aku ada presentasi penting," kata Ferry sambil meraih tas kerjanya. Ratna mengangguk. "Aku tahu, kamu pasti bisa. Jangan terlalu tegang." "Kamu selalu bilang begitu," jawab Ferry, setengah tertawa. Ratna hanya tersenyum. Ia tahu betul bagaimana ambisi Ferry bekerja, seperti api yang tak pernah puas, selalu ingin membesar. Dan Ratna memilih menjadi air yang menenangkan, bukan karena ia lemah, melainkan karena ia percaya setiap orang punya peran dalam sebuah perjalanan. Perjalanan menuju kantor mereka tempuh bersama. Di dalam mobil, obrolan ringan mengalir tentang lalu lintas, cuaca, dan rencana makan malam. Tak ada pertengkaran, tak ada nada tinggi. Dari luar, siapapun akan mengira rumah tangga mereka adalah contoh kesederhanaan yang harmonis. Di kantor, Ratna kembali menjadi dirinya yang lain, wanita tenang dengan senyum sopan. Meja kerjanya berada di sudut ruangan, jauh dari pusat perhatian. Ia tidak keberatan. Justru di sanalah ia bisa bekerja dengan fokus, menyelesaikan laporan, mengecek detail kontrak, memastikan tak ada kesalahan kecil yang bisa menjadi masalah besar di kemudian hari. Beberapa rekan kerja sering bertanya mengapa Ratna tak pernah mengajukan diri untuk posisi yang lebih tinggi. Ia selalu menjawab dengan ringan, "Aku nyaman di sini." Jawaban yang jujur, meski tak sepenuhnya lengkap. Saat jam istirahat, Ratna memilih makan sederhana. Ia lebih suka mendengarkan cerita orang lain daripada membicarakan dirinya sendiri. Ia menjadi tempat curhat yang aman, sosok yang menenangkan, seolah semua beban akan terasa lebih ringan hanya dengan didengar olehnya. Sore hari, Ratna pulang lebih dulu. Ia singgah sebentar di minimarket, membeli kebutuhan kecil yang mereka perlukan. Setibanya di apartemen, ia kembali menata rumah, memastikan semuanya terasa hangat saat Ferry pulang. Musik pelan diputar, aroma masakan sederhana memenuhi ruangan. Sambil menunggu, Ratna kembali memandangi foto-foto di dinding. Ada satu foto yang jarang ia sentuh, foto dirinya yang lama, dengan latar rumah besar yang kini hanya menjadi kenangan. Ratna menatapnya sejenak, lalu mengalihkan pandangan. Ia belum siap membuka pintu masa lalu itu, bukan karena takut, tetapi karena merasa belum waktunya. Malam datang dengan tenang. Ferry pulang,
lelah namun puas. Mereka makan bersama, berbincang ringan. Ratna mendengarkan dengan penuh perhatian saat Ferry bercerita tentang target dan rencananya. Sesekali ia mengangguk, memberi respon singkat, cukup untuk membuat Ferry merasa didukung. Sebelum tidur, Ratna kembali menyapa, kali ini dengan suara lebih lembut, seolah berbicara pada hati yang paling dalam. Hidup memang tidak selalu sempurna, katanya pelan. Tapi selama kita masih bisa tersenyum dan bersyukur, mungkin itu sudah cukup. Di balik kesederhanaan hidupnya, Ratna menyimpan rahasia yang belum pernah ia ceritakan pada siapapun. Sebuah identitas, sebuah masa lalu, dan sebuah kekuatan yang belum ia tunjukkan. Untuk saat ini, ia memilih tetap menjadi Ratna yang sederhana, wanita yang hidupnya terlihat tenang, rapi, dan nyaris sempurna di mata siapapun yang memandang. Dan disitulah kisah ini bermula. Dari kehidupan yang tampak tenang dan rapi, Ratna perlahan menyusuri kembali jejak-jejak masa lalu yang selama ini ia simpan rapat di sudut hatinya. Hari itu adalah akhir pekan. Matahari pagi tak terlalu terik, seakan memberi ruang bagi Ratna untuk bergerak lebih lambat dari biasanya. Ia membuka jendela lebar-lebar, membiarkan udara segar masuk, lalu mengambil kain lap dan mulai membersihkan apartemen. Aktivitas sederhana itu sering menjadi caranya menenangkan pikiran. Setiap sapuan kain di meja, rak, dan bingkai foto seolah membersihkan debu-debu kenangan yang tak pernah benar-benar hilang. Ketika tangannya menyentuh salah satu bingkai foto, langkahnya terhenti. Foto itu menampilkan dirinya dan Ferry beberapa tahun lalu. Wajah mereka masih terlihat polos, pakaian sederhana, dan senyum yang tulus. Ratna menghela napas pelan. Ia mengangkat bingkai itu, meniup debu tipis di sudutnya, lalu duduk di sofa sambil menatapnya lebih lama. Ingatan Ratna melayang ke masa awal pernikahan mereka. Saat itu, hidup bukan tentang kenyamanan, melainkan bertahan. Mereka menyewa kamar kecil di gang sempit, berbagi ruang dengan suara tetangga dan bau masakan yang bercampur. Ratna masih ingat bagaimana mereka menghitung uang receh untuk memastikan cukup makan sampai akhir bulan. Tidak ada restoran, tidak ada liburan, yang ada hanyalah tekad dan harapan. Ferry kala itu begitu bersemangat. Ia sering berbicara tentang masa depan, tentang posisi tinggi, tentang hidup yang lebih layak. Ratna mendengarkannya dengan mata berbinar, meski di dalam hatinya tersimpan mimpi-mimpi lain yang perlahan ia kubur. Ia sebenarnya memiliki rencana sendiri, keinginan yang tak kalah besar. Namun setiap kali harus memilih, Ratna selalu mengambil langkah mundur. Yang penting kamu dulu, begitu katanya pada dirinya sendiri. Ia ingat malam-malam panjang saat Ferry pulang dengan wajah lelah dan emosi yang tak stabil. Ratna selalu ada, menyiapkan teh hangat, mendengarkan keluh kesah, menenangkan kegelisahan. Ia menjadi tempat Ferry pulang, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara emosional. Dalam proses itu, Ratna tak sadar bahwa ia mulai terbiasa menempatkan dirinya di urutan terakhir. Seiring waktu, kondisi ekonomi mereka membaik. Ferry naik jabatan, kehidupan perlahan stabil. Apartemen kecil ini menjadi simbol keberhasilan mereka keluar dari masa sulit. Namun di balik itu, Ratna mulai merasakan perubahan kecil yang tak langsung ia pahami. Ferry masih ambisius, bahkan lebih dari sebelumnya, tapi kehangatan yang dulu sering terasa kini semakin jarang muncul. Ratna berdiri dan melanjutkan membersihkan rak buku. Ia menemukan foto lain, foto mereka saat pindah ke apartemen ini. Saat itu, Ferry memeluknya dengan bangga, berjanji bahwa semua perjuangan mereka tidak akan sia-sia. Ratna tersenyum getir. Janji itu masih terngiang jelas, meski realitas perlahan mengambil bentuk yang berbeda. Di dapur, Ratna berhenti sejenak, memandangi pantulan dirinya di kaca lemari. Ia melihat wanita yang sama, dengan senyum yang masih setia, namun mata yang kini lebih sering menyimpan pertanyaan. Ia bertanya dalam hati, kapan terakhir kali ia benar-benar memikirkan dirinya sendiri tanpa merasa bersalah? Perubahan Ferry tidak datang dengan ledakan. Ia hadir dalam hal-hal kecil, nada bicara yang lebih dingin, perhatian yang mulai terpecah, dan jarak emosional yang perlahan tercipta. Namun Ratna memilih diam. Ia percaya setiap hubungan pasti melalui fase naik turun. Ia yakin cinta cukup kuat untuk melewati semuanya, asal ia terus bersabar. Sore itu, Ratna kembali menata foto-foto di dinding. Ia memastikan semuanya tergantung rapi, seolah menegaskan bahwa hidupnya pun baik-baik saja. Padahal, di balik bingkai-bingkai itu, tersimpan kisah pengorbanan yang tak pernah ia ceritakan. Saat malam tiba dan apartemen kembali sunyi, Ratna duduk sendirian di sofa. Ia memeluk bantal kecil, menatap foto-foto yang kini kembali menggantung dengan tenang. Dalam hatinya, ia berbisik,
bahwa semua yang ia lakukan adalah demi keluarga, demi cinta, demi mimpi yang ia yakini masih bisa dijaga bersama. Ia belum tahu bahwa perubahan kecil itu hanyalah awal, dan bahwa keheningan yang ia pilih hari ini suatu saat akan menuntut keberanian yang jauh lebih besar dari sekadar diam. Karena di baliknya, hidup Ratna perlahan bergerak menuju arah yang tak pernah ia rencanakan sebelumnya. Hari-hari di kantor mulai terasa berbeda bagi Ratna, meski ia sendiri tak langsung menyadarinya. Pekerjaannya tetap sama, laporan, data, koordinasi, dan memastikan setiap detail berjalan tanpa celah. Namun kali ini, ada mata lain yang memperhatikan. Atasannya, Pak Arman, mulai sering memanggil Ratna ke ruangannya, bukan untuk menegur, melainkan untuk meminta pendapat. "Ratna, menurut kamu angka ini masuk akal?" tanya Pak Arman suatu siang, sambil menunjuk laporan keuangan di layar komputernya. Ratna sempat terdiam, bukan karena ragu, tapi karena terbiasa bekerja tanpa sorotan. Ia meneliti dengan saksama, lalu menyampaikan pendapatnya dengan bahasa yang tenang dan sederhana. Pak Arman mengangguk, terlihat puas. "Analisis kamu tajam," katanya. "Mulai sekarang, saya ingin kamu ikut terlibat lebih jauh." Pengakuan itu tak membuat Ratna melambung. Ia hanya tersenyum sopan dan kembali ke mejanya. Baginya, bekerja dengan baik adalah tanggung jawab, bukan alat untuk pamer. Bahkan ketika tanggung jawabnya bertambah, ia tetap datang lebih awal dan pulang tanpa banyak bicara. Perlahan, nama Ratna mulai disebut dalam rapat-rapat kecil. Bukan sebagai pusat perhatian, tetapi sebagai orang yang bisa diandalkan. Ia dipercaya menangani proyek yang sebelumnya hanya diberikan pada karyawan senior. Semua itu terjadi begitu saja, tanpa drama, tanpa ambisi yang diumbar. Di rumah, Ratna tidak pernah menceritakan hal-hal itu secara detail. Ia hanya berkata, "Kerjaan lagi agak banyak," saat Ferry bertanya. Bukan karena ingin menyembunyikan, tetapi karena ia merasa itu belum penting untuk dibicarakan. Berbeda dengan Ratna, Ferry justru semakin sering membicarakan target dan rencana besarnya. Ia ingin naik posisi lebih cepat, ingin diakui, ingin terlihat. Namun belakangan, ia mulai merasakan sesuatu yang mengusik. Beberapa rekan kerja mulai membandingkan hasil kerjanya dengan Ratna, meski tidak secara terang-terangan. "Kok laporan Ratna lebih sering dipuji, ya?" ucap salah satu rekan Ferry suatu kali, tanpa maksud buruk. Ferry hanya tertawa kecil, tapi kalimat itu tertinggal di kepalanya lebih lama dari yang ia akui. Ia mulai memperhatikan Ratna di kantor, cara ia bekerja, cara atasan berbicara padanya. Perasaan yang tak nyaman muncul, bukan karena benci, melainkan karena rasa terancam yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Tekanan itu tak berhenti di kantor. Di rumah, Ibu Ferry mulai lebih sering menelepon. Pertanyaannya selalu sama, dibungkus dengan nada peduli yang terasa menusuk. "Ferry, karir kamu gimana sekarang? Jangan sampai kalah sama istri sendiri," kata sang ibu suatu malam. Ratna yang mendengar dari kejauhan memilih diam. Ia tahu kalimat itu bukan sekadar nasihat, melainkan tekanan yang perlahan merembes ke dalam rumah tangga mereka. Namun seperti biasa, Ratna memilih menenangkan. "Sudahlah," katanya lembut pada Ferry setelah telepon ditutup. "Semua orang punya waktunya masing-masing." Ferry tidak menjawab. Ia hanya mengangguk, lalu kembali sibuk dengan ponselnya. Ratna memperhatikan punggung suaminya yang kini terasa lebih jauh, meski jaraknya hanya beberapa langkah. Di kantor, tanggung jawab Ratna semakin besar. Ia mulai terlibat dalam pengambilan keputusan kecil yang berdampak besar. Setiap kali mendapat pujian, ia menganggapnya sebagai bonus, bukan tujuan. Namun tanpa ia sadari, posisinya perlahan berubah, bukan di atas kertas, melainkan di mata orang-orang yang berkuasa. Suatu sore, Pak Arman berkata, "Ratna, kamu punya potensi besar. Jangan meremehkan diri sendiri." Kalimat itu membuat Ratna terdiam cukup lama. Ia pulang dengan pikiran yang penuh, bukan karena bangga, melainkan karena takut. Takut perubahan ini akan mengganggu keseimbangan rapuh yang selama ini ia jaga. Di rumah, ia tetap menjadi Ratna yang sama, menyiapkan makan malam, mendengarkan cerita Ferry, dan menenangkan suasana. Namun kini, ada sesuatu yang tak lagi bisa ia abaikan. Tatapan Ferry sering kosong, dan nada bicaranya mulai dingin, terutama saat membahas pekerjaan. Ratna memilih tetap rendah hati. Ia percaya, jika ia terus bersikap seperti biasa, semuanya akan baik-baik saja. Ia belum tahu bahwa tangga karir yang mulai ia naiki, pelan tapi pasti, akan menjadi titik awal dari jarak yang semakin melebar antara dirinya dan orang yang paling ia cintai. Dan tanpa ia sadari, setiap langkah kecil ke atas itu,
sedang membawa hidupnya mendekati sebuah perubahan besar yang tak bisa lagi ia tenangkan hanya dengan diam. Pagi itu, Ratna bangun lebih awal dari biasanya. Ada perasaan aneh yang menggelitik dadanya, campuran antara gugup dan harap. Ia berdiri di depan cermin lebih lama, merapikan rambutnya dengan hati-hati, memilih pakaian kerja yang sederhana namun rapi. Tidak berlebihan, tidak mencolok, tetap Ratna yang sama. Namun di balik kesederhanaan itu, hari ini adalah hari penting baginya. Di kantor, suasana terasa berbeda. Beberapa rekan kerja tersenyum lebih lebar saat melihatnya. Sebagian menepuk pundaknya dengan ucapan selamat yang belum sepenuhnya ia pahami. Hingga akhirnya, saat rapat pagi dimulai, Pak Arman berdiri dan menyebut namanya dengan suara tegas. Mulai hari ini, kata Pak Arman, Ratna akan memegang tanggung jawab baru sebagai koordinator tim analisis. Ini bukan keputusan mendadak, tapi hasil dari konsistensi dan kerja kerasnya selama ini. Ruangan hening sejenak, lalu disusul tepuk tangan. Ratna berdiri, membungkuk sopan, dan mengucapkan terima kasih dengan suara yang tetap tenang. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena bangga semata, melainkan karena ia tahu betapa panjang jalan yang membawanya ke titik ini. Ia tidak menangis, tidak melonjak kegirangan. Ia hanya menarik napas dalam-dalam, seolah menanamkan momen itu ke dalam ingatannya. Di sela-sela ucapan selamat, ponselnya bergetar. Satu pesan masuk dari Ferry, "Aku tidak bisa pulang malam ini. Ada urusan." Singkat, datar, tanpa emotikon, tanpa penjelasan. Ratna membaca pesan itu berulang kali. Ada sesuatu yang terasa ganjil, namun ia memilih menyingkirkannya. Hari ini terlalu penting untuk diganggu oleh prasangka. Ia menyelesaikan pekerjaannya dengan profesional, tersenyum saat diminta foto bersama tim, dan menerima ucapan selamat dengan rendah hati. Sore menjelang ketika Ratna akhirnya pulang. Apartemen terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu ruang tamu mati, dan tak ada sepatu Ferry di dekat pintu. Ratna meletakkan tasnya, lalu melihat sebuah amplop putih tergeletak rapi di atas meja makan. Tidak ada nama pengirim, hanya tulisan tangannya sendiri di sudut meja yang biasa ia gunakan untuk menaruh kunci. Perasaannya langsung mengeras. Dengan tangan yang sedikit bergetar, Ratna membuka amplop itu. Matanya menelusuri kata demi kata, hingga napasnya tercekat di kalimat yang paling ia takuti, permohonan cerai. Tak ada alasan panjang, tak ada emosi yang tertuang. Hanya bahasa formal yang dingin, seolah hubungan bertahun-tahun bisa diringkas dalam beberapa paragraf tanpa rasa. Ratna duduk perlahan, kursi di bawahnya berderit pelan. Ia tidak berteriak, tidak menangis seketika. Wajahnya tetap tenang, hampir tak berekspresi. Namun di dalam dadanya, sesuatu runtuh dengan suara yang tak terdengar. Pintu apartemen terbuka tak lama kemudian. Ferry masuk tanpa menatapnya. Wajahnya keras, rahangnya mengeras seperti orang yang sudah menyiapkan diri untuk pergi jauh. "Kamu sudah baca?" tanyanya singkat. Ratna mengangguk. "Kenapa hari ini?" suaranya pelan, hampir berbisik. Ferry tidak menjawab pertanyaan itu. Ia hanya berkata, "Aku capek, Ratna. Kita sudah terlalu berbeda." Kalimat itu jatuh begitu saja, tanpa penjelasan lanjutan. Ratna ingin bertanya, ingin menggali, ingin memahami. Namun tatapan Ferry sudah menjauh, seperti tembok yang tak bisa ia panjat lagi. "Kamu tidak mau bicara?" Ratna mencoba, suaranya tetap lembut meski dadanya terasa sesak. "Aku sudah bicara dengan pengacara," jawab Ferry dingin. "Ini yang terbaik. Tidak ada pelukan perpisahan, tidak ada tangisan bersama." Ferry hanya mengambil beberapa barang, lalu pergi, meninggalkan apartemen yang dulu mereka sebut rumah. Malam itu, Ratna duduk sendirian di sofa. Surat cerai tergeletak di pangkuannya. Untuk pertama kalinya, ia membiarkan air mata jatuh. Bukan karena promosi yang terasa kehilangan makna, tapi karena ia sadar, semua ketenangan yang ia rawat selama ini ternyata rapuh. Ia mempertanyakan segalanya. Kapan tepatnya mereka mulai menjauh? Kesalahan apa yang tak pernah ia sadari? Apakah semua pengorbanannya tak pernah cukup? Di antara isak yang tertahan, Ratna menatap foto-foto di dinding. Foto yang sama, kenangan yang sama, namun kini terasa asing. Hari itu, di puncak pencapaiannya, Ratna justru kehilangan tempat pulang. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, Ratna merasa benar-benar sendirian. Ratna akhirnya menyadari bahwa ia tak lagi punya alasan untuk terus bersembunyi dari hidup yang selama ini ia tinggalkan. Pagi datang tanpa mengetuk. Apartemen terasa dingin dan kosong,
seolah ikut berduka atas kepergian seseorang yang pernah mengisinya dengan suara dan rencana. Ratna bangun dengan mata sembab, namun wajahnya tenang. Ia menatap sekeliling, lalu berhenti pada foto-foto di dinding. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi merasa terikat oleh semua itu. Ada kelelahan yang dalam, bukan di tubuhnya, melainkan di jiwanya. Tanpa banyak berpikir, Ratna mengemasi beberapa pakaian dan dokumen penting. Ia meninggalkan apartemen itu dengan langkah perlahan, seakan berpamitan pada versi dirinya yang lama. Mobil melaju keluar kota, menuju tempat yang sudah lama ia hindari, rumah keluarga. Rumah itu berdiri megah di balik gerbang besi tinggi. Halamannya luas, terawat, dan sunyi. Saat mobil berhenti, Ratna menghela napas panjang. Bertahun-tahun lalu, ia meninggalkan tempat ini dengan satu tekad, menjalani hidup sebagai perempuan biasa, tanpa bayang-bayang nama besar keluarganya. Pintu terbuka, dan ibunya berdiri di sana. Tak ada pertanyaan berlebihan. Tak ada keterkejutan yang dramatis. Sang ibu hanya memeluk Ratna erat, seolah sudah tahu luka apa yang dibawa anaknya pulang. "Kamu capek," ucap ibunya pelan. Ratna mengangguk. Di ruang tamu yang luas, ia duduk dan memandangi interior rumah yang tak banyak berubah. Di dinding, terpajang foto ayahnya, pendiri perusahaan besar yang namanya dikenal luas di dunia bisnis. Sejak kepergian sang ayah, Ratna adalah pewaris utama. Namun tak pernah sekalipun ia benar-benar mengambil peran itu. Perusahaan keluarga itu adalah dunia yang penuh strategi, ambisi, dan kekuasaan. Dunia yang sejak awal membuat Ratna merasa terasing. Ia memilih jalan berbeda, bekerja dari bawah, mencintai tanpa pamrih, dan hidup sederhana bersama Ferry. Ia percaya cinta bisa menjadi alasan untuk meninggalkan segalanya. Namun kenyataan berkata lain. Malam itu, Ratna duduk di ruang kerja ayahnya yang masih terjaga rapi. Dokumen perusahaan tersusun rapi di lemari, laporan keuangan, dan proposal yang selama ini hanya ia dengar dari kejauhan. Semua itu adalah tanggung jawabnya, tanggung jawab yang selama ini ia tolak demi seseorang yang akhirnya memilih pergi. Ibunya duduk di seberang, menatap Ratna dengan mata penuh pengertian. "Kamu tidak salah memilih cinta," katanya lembut. "Tapi kamu salah jika terus menyalahkan diri sendiri." Ratna menunduk. Ada pergulatan besar di dalam dirinya. Selama ini, ia percaya bahwa mengalah adalah bentuk cinta. Bahwa menyembunyikan jati dirinya adalah cara menjaga rumah tangga. Namun kini, semua itu terasa sia-sia. Ia teringat malam-malam ketika ia menolak rapat penting demi menemani Ferry. Saat ia menolak menggunakan koneksi keluarga agar suaminya merasa percaya diri. Semua keputusan itu ia ambil dengan sadar. Tapi tidak satu pun dihargai ketika segalanya runtuh. Hari-hari berikutnya, Ratna mulai kembali ke lingkungan perusahaan keluarga. Para eksekutif lama menyambutnya dengan hormat, sebagian terkejut, sebagian lega. Mereka tahu cepat atau lambat Ratna akan kembali. Yang tak mereka tahu adalah betapa berat langkah itu baginya. Di ruang rapat besar, Ratna duduk di kursi yang dulu selalu kosong. Ia mendengarkan laporan, menatap grafik, dan menyimak diskusi dengan wajah tenang. Tak ada kesombongan, tak ada rasa ingin membalas. Yang ada hanyalah kesadaran bahwa ia tak bisa terus lari dari tanggung jawabnya. Malam hari, sendirian di kamar lamanya, Ratna menatap langit-langit dan membiarkan pikirannya mengalir. Ia mencintai Ferry dengan tulus, namun kini ia harus mencintai dirinya sendiri dengan cara yang sama. Ia tak bisa lagi mengecilkan diri agar orang lain merasa besar. "Sudah cukup," bisiknya pada diri sendiri. Keputusan itu tidak datang dengan amarah, melainkan dengan ketenangan yang pahit. Ratna memutuskan untuk tidak lagi bersembunyi. Bukan untuk menunjukkan kekuasaan, tapi untuk berdiri sebagai dirinya yang utuh, wanita yang selama ini terlalu sering mengalah. Di balik pintu kamar, masa lalu perlahan tertutup. Di hadapannya, terbentang jalan baru yang penuh tantangan. Dan untuk pertama kalinya, Ratna melangkah tanpa membawa beban cinta yang tak lagi berpihak padanya. Namun langkah itu justru membawanya masuk ke wilayah abu-abu yang selama ini paling ia hindari. Beberapa hari setelah ia kembali aktif di perusahaan keluarga, Ratna mulai merasakan getaran yang berbeda. Ruang rapat yang dulu terasa asing kini menjadi tempat ia menimbang keputusan-keputusan besar. Semua berjalan formal, profesional, dan terukur, hingga suatu sore, sekretaris pribadinya memberitahu bahwa ada seseorang yang ingin menemuinya secara pribadi. "Namanya Pak Herman," kata sang sekretaris. Katanya, "Ini penting dan menyangkut masa lalu ibu." Ratna mengangguk pelan. Nama itu tidak asing.
Pak Herman adalah salah satu eksekutif lama di perusahaan, orang yang dikenal cerdas, licin, dan selalu berada di antara dua kubu. Tidak sepenuhnya bisa dipercaya, tapi juga terlalu berbahaya untuk diabaikan. Pak Herman masuk dengan senyum tipis yang sulit ditebak. Jasnya rapi, sikapnya sopan, namun matanya menyimpan sesuatu yang membuat Ratna langsung waspada. "Terima kasih sudah meluangkan waktu, Bu Ratna," katanya sambil duduk. "Saya tahu masa ini tidak mudah bagi Anda." Ratna tidak langsung menanggapi. Ia mempersilakan Pak Herman berbicara, memilih mendengarkan lebih dulu. "Ada hal-hal yang seharusnya Anda ketahui," lanjut Pak Herman pelan. "Tentang perusahaan, dan tentang mantan suami Anda." Nama Ferry membuat dada Ratna mengencang. Namun wajahnya tetap tenang. Pak Herman mengeluarkan sebuah map tipis. Isinya bukan sekadar dokumen, melainkan potongan-potongan informasi internal, email, catatan rapat, dan aliran dana yang tak tercatat secara resmi. Perlahan, gambaran itu membentuk sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap dari yang Ratna bayangkan. "Ferry bukan hanya ambisius," ujar Pak Herman. "Ia bermain lebih jauh. Ada kerjasama dengan pihak tertentu, termasuk ibunya." Ratna menahan napas. Ia teringat percakapan-percakapan singkat, tekanan halus dari ibu mertuanya, dan sikap Ferry yang semakin dingin. Semua potongan kecil itu kini mulai menemukan tempatnya. "Perceraian ini bukan soal perasaan semata," lanjut Pak Herman. "Ada perhitungan, ada kekuasaan." Ratna menatap map itu tanpa menyentuhnya. Di dalam dirinya, dua suara bertarung. Yang satu ingin menutup semuanya, tetap bersih, tetap percaya bahwa ia bisa melangkah tanpa mengotori tangannya. Yang lain menuntut kebenaran, bukan demi balas dendam, tetapi demi keadilan atas semua yang telah ia korbankan. "Apa yang Anda inginkan dari saya?" tanya Ratna akhirnya. Pak Herman tersenyum samar. "Saya hanya ingin berada di sisi yang benar. Dan tentu saja, perlindungan." Kata-kata itu menggantung di udara. Ratna tahu, menerima informasi ini berarti memasuki permainan yang rumit dan berbahaya. Menolak berarti membiarkan kebenaran terkubur, dan mungkin memberi ruang bagi orang-orang yang telah menyakitinya untuk terus melangkah tanpa konsekuensi. Malam itu, Ratna tidak langsung mengambil keputusan. Ia pulang dengan kepala penuh. Di kamar, ia duduk lama di tepi ranjang, memandangi tangannya sendiri. Selama ini, ia hidup dengan prinsip jujur dan lurus. Namun hidup ternyata tidak selalu memberi pilihan yang bersih. Ia teringat ayahnya, pria yang membangun perusahaan ini dari nol. Ayahnya pernah berkata bahwa kekuasaan bukan soal mengalahkan orang lain, melainkan melindungi apa yang seharusnya dilindungi. Keesokan harinya, Ratna kembali menemui Pak Herman. "Saya tidak akan menggunakan informasi ini untuk menghancurkan siapapun," kata Ratna tegas. "Tapi saya juga tidak akan menutup mata." Pak Herman mengangguk. Itu sudah lebih dari cukup. Sejak saat itu, Ratna mulai menyusun langkah. Ia tidak bergerak tergesa-gesa. Ia memeriksa ulang data, membangun kepercayaan dengan orang-orang yang tepat, dan mempelajari peta kekuasaan yang selama ini ia abaikan. Ia tetap tampil tenang di luar, seolah tidak ada yang berubah. Namun di dalam dirinya, sesuatu telah bergeser. Ratna tidak lagi hanya bertahan. Ia mulai bersiap. Bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk memastikan bahwa kebenaran, seburuk apapun, tidak lagi disembunyikan di balik senyum dan ambisi. Dan di titik itulah, Ratna menyadari bahwa jalan yang kini ia tempuh tak akan pernah sama lagi seperti sebelumnya. Ratna akhirnya berhenti menjadi penonton dalam hidupnya sendiri. Hari-hari berikutnya bergerak cepat, namun Ratna menjalaninya dengan ketenangan yang justru membuat banyak orang gelisah. Ia datang ke kantor pusat perusahaan keluarga bukan lagi sebagai bayangan nama besar ayahnya, melainkan sebagai pengambil keputusan yang sah. Tatapannya jernih, langkahnya mantap. Tidak ada kemarahan yang dipamerkan, tidak ada dendam yang diumbar. Yang ada hanya ketegasan seorang perempuan yang tahu persis apa yang harus ia lakukan. Rapat demi rapat berlangsung intens. Ratna mendengarkan dengan saksama, membiarkan para direksi dan manajer senior menyampaikan pendapat mereka. Namun ketika ia mulai berbicara, ruangan selalu hening. Setiap kalimatnya terukur, setiap keputusannya berlandaskan data dan visi jangka panjang. Ia tidak menyerang siapapun secara langsung, tetapi perubahan yang ia bawa terasa nyata. Keputusan pertamanya mengejutkan banyak pihak. Ratna merombak struktur kerjasama yang selama ini dianggap aman. Kontrak-kontrak lama dievaluasi ulang, aliran dana diperiksa lebih ketat,
dan beberapa proyek strategis dialihkan ke tim yang benar-benar kompeten. Tidak ada kompromi untuk kepentingan pribadi. Profesionalisme menjadi kata kunci. Nama Ferry perlahan mulai terseret ke dalam pusaran itu. Meski kini mereka tak lagi bersama, posisi Ferry di perusahaan lama ternyata ikut terimbas oleh keputusan-keputusan Ratna. Beberapa proyek yang selama ini menjadi kebanggaannya dihentikan sementara untuk audit. Jalur pengaruh yang ia bangun dengan susah payah mulai menyempit. Ferry merasakannya. Panggilan telepon yang dulu selalu ia terima dengan percaya diri kini terasa seperti ancaman. Ia mulai gelisah, mencoba mencari tahu sejauh apa Ratna melangkah. Namun setiap upaya mendekat justru terbentur dinding formalitas yang dingin. Ratna tidak pernah menghubunginya, tidak pula memberi isyarat. Ketidakpastian itu membuat Ferry panik. Di sisi lain, ibu Ferry yang selama ini gemar mencampuri urusan mereka mulai kehilangan pijakan. Relasi-relasi yang dulu begitu hormat kini menjaga jarak. Bisikan-bisikan halus yang biasa ia gunakan untuk mengendalikan keadaan tak lagi didengar. Kekuasaan yang ia kira abadi ternyata rapuh saat berhadapan dengan sistem yang bersih dan tegas. Ratna mengetahui semua itu, namun ia tidak larut di dalamnya. Baginya, ini bukan soal menjatuhkan siapapun, melainkan menegakkan kembali batas yang selama ini dilanggar. Ia tahu betul bagaimana rasanya diremehkan, dipinggirkan, dan dianggap kecil. Namun pengalaman itu justru membentuknya menjadi sosok yang jauh lebih kuat. Di setiap rapat, Ratna tampil apa adanya. Ia tidak mengubah gaya bicaranya, tidak meninggikan suara, tidak pula menyembunyikan empati. Ketika keputusan berat harus diambil, ia menjelaskannya dengan jujur. Ketika kritik muncul, ia menerimanya dengan lapang. Perlahan, kepercayaan tumbuh, bukan karena takut, melainkan karena hormat. Suatu sore, Ratna berdiri di balik jendela besar ruang kerjanya, memandangi kota yang terbentang luas. Ia teringat dirinya yang dulu, wanita yang selalu mengalah, yang percaya bahwa diam adalah jalan terbaik untuk menjaga cinta. Kini, ia menyadari bahwa diam terlalu lama justru membuat orang lain merasa berhak melangkah lebih jauh. Telepon di mejanya berdering. Sebuah laporan masuk, menandakan bahwa satu lagi keputusan strategis telah disetujui Dewan Direksi. Ratna menutup mata sejenak, lalu menghembuskan napas panjang. Ada lelah, tentu saja. Namun lebih dari itu, ada rasa lega. Ia tidak lagi merasa harus membuktikan apapun pada siapapun. Kebangkitannya bukan tentang kemenangan pribadi, melainkan tentang menemukan kembali kendali atas hidupnya sendiri. Ratna berdiri di pusat kekuasaan tanpa kehilangan jati diri, tetap sederhana, tetap hangat, namun kini tak lagi mudah digeser. Dan di tengah perubahan yang berbalik arah itu, Ratna tahu satu hal pasti, perempuan yang dulu diremehkan telah pergi. Yang tersisa adalah dirinya yang baru, lebih utuh, lebih berani, dan tak lagi takut melangkah ke depan. Saat itulah kebenaran yang selama ini tersembunyi tak lagi bisa dibendung. Hari itu ruang rapat utama perusahaan dipenuhi suasana yang berbeda. Udara terasa berat, seolah semua orang yang hadir menyadari bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Para direksi, manajer senior, dan beberapa pemegang saham utama duduk berjajar rapi. Tidak ada bisik-bisik berlebihan, tidak ada tawa basa-basi. Semua menunggu. Ratna melangkah masuk terakhir. Setiap langkahnya mantap, wajahnya tenang, tanpa riasan berlebih. Ia duduk di kursi pimpinan rapat, kursi yang dulu hanya ia lihat dari jauh. Tatapannya menyapu ruangan, bukan untuk mencari dukungan, melainkan memastikan ia siap menghadapi apapun yang akan terungkap. Rapat hari ini, ujar Ratna membuka, bukan untuk menjatuhkan siapapun, tapi untuk membersihkan apa yang selama ini dibiarkan kotor. Sebuah layar besar menyala. Data demi data ditampilkan. Aliran dana yang tak wajar, kerjasama tersembunyi, serta keputusan-keputusan yang dibuat tanpa prosedur resmi. Nama-nama disebut dengan hati-hati, namun jelas. Tidak ada yang dilebihkan, tidak ada yang disembunyikan. Ketika nama Ferry muncul di layar, ruangan langsung terasa semakin sunyi. Ferry yang duduk di sisi ruangan tampak menegang. Wajahnya pucat, rahangnya mengeras. Ia tak menyangka semuanya akan terbuka sejauh ini. Selama ini, ia mengira Ratna hanya akan menjaga jarak, mungkin sekadar bertahan. Ia tak pernah membayangkan perempuan yang dulu selalu mengalah itu kini berdiri sebagai orang yang membuka semua kebenaran. Ratna tidak menatap Ferry lama-lama. Ia fokus pada penjelasan, menjabarkan fakta dengan suara stabil. Setiap kalimatnya seperti memotong benang kebohongan yang selama ini dirajut rapi. Ini bukan tentang masa lalu pribadi, lanjut Ratna.
Ini tentang tanggung jawab dan integritas. Namun justru disitulah masa lalu menyeruak. Seorang anggota dewan bertanya, "Bu Ratna, sejauh mana keterlibatan Anda mengetahui semua ini?" Ratna menarik napas sejenak. Inilah titik yang tak bisa ia hindari lagi. Ia berdiri, tubuhnya tegak, dan berkata dengan suara yang jelas, "Saya adalah pewaris utama perusahaan ini. Sejak awal. Dan saya memilih bekerja dari bawah, tanpa nama, tanpa perlakuan khusus." Desahan terkejut terdengar di seluruh ruangan. Ferry menatap Ratna dengan mata terbuka lebar. Untuk pertama kalinya, semua kepingan yang selama ini terasa ganjil menyatu di kepalanya. Kerendahan hati Ratna, ketenangannya, sikapnya yang tak pernah panik, semuanya bukan kelemahan, melainkan pilihan. "Kamu," suara Ferry tercekat, hampir tak terdengar. Ratna akhirnya menoleh padanya. Tatapan itu tidak penuh amarah, tidak pula sombong. Hanya ada kelelahan dan kejelasan. "Aku tidak pernah berbohong," katanya pelan. "Aku hanya tidak pernah diminta untuk menjelaskan." Penyesalan datang terlambat bagi Ferry. Ia teringat setiap kalimat dingin yang pernah ia ucapkan, setiap langkah menjauh yang ia anggap wajar, setiap kali ia merasa terancam tanpa mencoba memahami. Kini, saat semuanya terbuka, tak ada lagi yang bisa ia pegang. Ibu Ferry yang selama ini memainkan peran dari balik layar pun tak luput dari sorotan. Jejak campur tangannya terurai rapi dalam data dan kesaksian. Kekuasaan yang dulu ia banggakan runtuh tanpa perlu satu kata keras dari Ratna. Rapat itu berlangsung lama. Emosi bercampur aduk, marah, kecewa, terkejut. Namun Ratna berdiri di tengah semuanya dengan kepala tegak. Ia menjawab setiap pertanyaan dengan jujur, tanpa menyerang, tanpa menyudutkan. Baginya, kebenaran tidak perlu dibungkus dendam. Ketika rapat berakhir, banyak mata mengikuti langkah Ratna keluar ruangan. Beberapa memandang dengan hormat, sebagian dengan rasa bersalah. Ferry berdiri terpaku, ingin mengejar, ingin berkata sesuatu. Namun ia tahu, kata-kata apapun kini terasa kosong. Di lorong yang sunyi, Ratna berhenti sejenak. Ia menutup mata, mengingat perjalanan panjang yang telah ia lalui, pengorbanan, cinta, diam, dan luka. Semua itu kini tidak lagi mengikatnya. Ia tidak merasa menang, tidak pula merasa puas. Yang ia rasakan hanyalah kelegaan. Kebenaran akhirnya terungkap, bukan untuk mengangkat dirinya, tetapi untuk membebaskannya. Ratna melangkah pergi dengan hati yang lebih ringan, meninggalkan masa lalu yang akhirnya ia hadapi dengan tegar. Dan di langkah itulah, ia tahu, pengakuan bukan lagi tujuan hidupnya, kebebasanlah yang selama ini ia cari. Dan dari kebebasan itulah Ratna mulai menutup bab lama hidupnya dengan tenang. Hari-hari setelah rapat besar itu berjalan lebih sunyi, namun justru terasa lebih jujur bagi Ratna. Tidak ada lagi kejar-kejaran emosi, tidak ada lagi rahasia yang harus ia simpan rapat-rapat. Ia datang ke kantor sebagai dirinya sendiri, tanpa bayang-bayang masa lalu yang menempel di punggungnya. Setiap orang kini mengenalnya bukan hanya sebagai pewaris perusahaan, tetapi sebagai perempuan yang berdiri tegak setelah melalui badai panjang. Ratna mulai merapikan hidupnya, perlahan dan sadar. Ia kembali ke apartemen lama hanya sekali, bukan untuk menetap, melainkan untuk berpamitan. Ia berjalan menyusuri ruangan yang dulu menjadi saksi bisu tawa dan tangisnya. Foto-foto di dinding masih tergantung rapi. Ia menurunkannya satu persatu, menatapnya tanpa sesak di dada. Tidak ada lagi amarah, tidak ada penyesalan yang menggigit. Yang tersisa hanyalah rasa terima kasih, karena dari tempat itulah ia belajar arti memberi, meski akhirnya harus kehilangan. Ratna tidak membuang foto-foto itu. Ia menyimpannya dalam kotak kecil. Bukan sebagai beban, melainkan sebagai bagian dari perjalanan yang membentuknya. Ia sadar, berdamai dengan masa lalu bukan berarti melupakannya, tetapi menerima bahwa semuanya pernah terjadi dan tak bisa diubah. Tentang Ferry, Ratna memilih melepaskannya tanpa dendam. Ia tidak lagi mengikuti kabarnya, tidak pula berusaha menghindar jika suatu hari mereka harus berada di ruang yang sama. Ia memahami satu hal penting, tidak semua orang yang pergi adalah musuh, dan tidak semua luka harus dibalas dengan luka yang sama. Ada penyesalan yang memang harus ditanggung sendiri oleh orang yang melakukannya. Di perusahaan, Ratna mulai membangun budaya baru, lebih transparan, lebih manusiawi. Ia tidak memimpin dengan ketakutan, tetapi dengan kejelasan arah. Banyak karyawan yang dulu merasa kecil kini berani bersuara. Ratna tahu rasanya tidak dianggap, karena ia pernah berada di posisi itu. Justru karena itulah ia bertekad menjadi pemimpin yang mendengar. Suatu sore,
Setelah jam kerja berakhir, Ratna duduk sendirian di ruangannya. Cahaya matahari senja menembus kaca besar, menciptakan bayangan panjang di lantai. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa utuh. Tidak ada bagian dirinya yang harus ia sembunyikan demi diterima orang lain. Ia teringat semua pilihan hidup yang pernah ia ambil. Mengalah demi cinta, diam demi rumah tangga, menyederhanakan diri demi kebahagiaan orang lain. Semua itu tidak salah. Namun kini ia paham, mencintai orang lain tidak boleh sampai menghilangkan diri sendiri. Ratna menatap lurus ke depan, seolah menatap siapapun yang mendengarkan kisahnya. Jika kamu sedang berada di titik di mana kamu terus mengalah, ucapnya pelan, pastikan kamu tidak sedang mengorbankan harga dirimu sendiri. Ia tahu, banyak orang di luar sana yang hidup dalam peran yang bukan pilihannya. Menjadi kecil agar orang lain merasa besar. Bertahan karena takut dianggap gagal. Ratna ingin mereka tahu bahwa bangkit bukanlah tanda kekalahan, melainkan keberanian. Hidup memberi kita pilihan, lanjutnya dalam hati, dan setiap pilihan punya harga. Tapi tidak ada harga yang pantas dibayar dengan kehilangan diri sendiri. Ratna berdiri, mengambil napas panjang, dan melangkah keluar ruangannya. Masa depan tidak lagi terasa menakutkan. Ia tidak tahu apa yang akan datang, namun ia siap menghadapinya sebagai dirinya yang utuh. Ia bukan lagi wanita yang bersembunyi di balik senyum dan pengorbanan. Ia adalah Ratna, perempuan yang pernah terluka, pernah jatuh, namun memilih bangkit dengan kepala tegak. Bukan untuk membalas dendam, bukan untuk membuktikan siapa yang paling benar, tetapi untuk menghormati dirinya sendiri. Dan di sanalah kisah ini berakhir. Bukan dengan kemenangan yang gemuruh, melainkan dengan ketenangan seorang wanita yang akhirnya memilih dirinya sendiri.